Asal-usul Kota Bandung. Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya, wilayah metropolitan Bandung, merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertosusila. Menurut catatan sejarah, kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuba. Perahu yang kemudian membentuk telaga. Namun, menurut mitos masyarakat setempat, nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Selain itu, Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Nama lain dari Kota Bandung adalah Kota Kembang, dan dahulu juga Bandung dikenal dengan Paris Van Java. Selain itu, Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini. Dan pada tahun 2007, British Council menjadikan Kota Bandung sebagai pilot proyek kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Sejarah Kota Bandung. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusuma II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September tahun 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudikan hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusuma II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayakolot. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September tahun 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudikan hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status Gemeente Kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Heuts pada tanggal 1 April tahun 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar, dan bertambah menjadi 8.000 hektar di tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa Perang Kemerdekaan, pada tanggal 24 Maret tahun 1946,
Sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Pada tanggal 18 April tahun 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, Jalan Asia Afrika, sekarang berseberangan dengan Hotel Savoy Oman, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika, yang kemudian kembali KTT Asia Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April 24 April tahun 2005. Legenda asal-muasal nama kota Bandung. Alkisah pada zaman dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran Sungai Citarum hiduplah seorang kakek tua yang terkenal karena mempunyai ilmu sakti mandraguna. Di sana dia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita bernama Sekar. Selain Sekar, Empu Wisesa mempunyai dua orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka saat masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan Gunung Tangkuban Perahu yang sampai saat itu laharnya masih seri, membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu lalu dibawa pulang, dirawat dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Meskipun mempunyai guru yang sama, Jaka dan Wira mempunyai perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan, dia senang bermain dan pandai bercakap, meskipun pintar tapi karena sifatnya menggampangkan sesuatu dia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda itu tidak membuat mereka berdua berjauhan. Mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Tapi ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yakni mengenai perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka. Jaka terlebih dahulu menyampaikan maksud hati untuk melamar Sekar pada Empu Wisesa karena pandai mengambil hati gurunya, Empu Wisesa, tanpa meminta persetujuan pada anaknya. Langsung menyetujui lamaran Jaka. Dia berpikir Sekar pasti juga menyukai Jaka yang rupawan serta pandai bergaul. Keesokan harinya Empu Wisesa memanggil Sekar lalu menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar ialah anak yang baik dan berbakti pada orang tua, tapi baru sekali inilah Sekar membantah orang tuanya. Dia menolak keinginan Empu Wisesa. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Wira dan hanya ingin menikah dengan Wira. Hal itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya dia sudah menjanjikannya pada Jaka. Supaya adil dia kemudian membuat sayembara. Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang dapat memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu, ujar Empu Wisesa. Jaka merasa itu merupakan hal yang mustahil, tak mungkin memadamkan lahar panas yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Tapi di depan Empu Wisesa dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Dia hanya berfoya-foya dan bahkan malah bermain wanita. Sementara itu Wira berpikir keras mencari cara bagaimana memenangkan sayembara tersebut. Dengan tekun setiap hari dia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas itu. Dia tahu hanya air yang dapat mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, tapi dia belum juga menemukan caranya sampai suatu hari dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Wah, bagaimana kalau aku membendung Sungai Citarum sampai airnya dapat memadamkan lahar panas, kata Wira dalam hati. Dengan penuh perhitungan Wira mulai melakukan idenya tersebut. Pertama-tama dia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut supaya tidak tenggelam oleh air.
Lalu berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, dia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya, sampai tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang, lahar panas pun menjadi dingin dan cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, dia lalu pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang, muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya, dan mencegah bencana yang dapat muncul akibat lahar panas tersebut. Tak beberapa kemudian mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah yang dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Jaka tak ada kabar beritanya lagi. Setelah bertahun-tahun Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu. Sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-lama air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke sana. Tak lupa juga mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan daerah tersebut menjadi ramai ditinggali serta didatangi pengembara, karena danaunya sudah tak lagi ada. Mereka menyebutnya Bandung. Menurut mitosnya penduduk asli kota Bandung adalah keturunan dari Wira dan Sekar. Begitulah asal-usul nama kota Bandung yang berasal dari kata bendung atau bendungan, yang dibuat oleh Wira untuk memadamkan lahar panas pada Gunung Tangkuban Perahu. Menurut sejarah bendungan, Danau Bandung tersebut seluas daerah antara Padalarang sampai Cicalengka, tanda kurang lebih 30 km, dan daerah antara Gunung Tangkuban Parahu sampai Soreang, tanda kurang lebih 50 km.